Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Bapak adalah Bapak Yusuf. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan mengenai peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah adalah peristiwa di mana Rasulullah bersama 10.000 kaum muslim menaklukkan kembali kota Mekah dari cengkeraman orang Quraisy dan orang kafir. Pada kesempatan kali ini Bapak akan dibantu oleh Ibu Vina dan Ibu Afi dalam menjelaskan materinya. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 sahabat melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Makkah. Usaha mereka gagal karena penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagai gantinya, mereka mengutus Suhail dengan tujuan menawarkan sebuah perjanjian. Hal ini disebut Sulhul Hudaybiyah yang berisi 4 kesepakatan. Yang pertama, perdamaian 10 tahun antara suku Quraisy dan umat muslim. Yang kedua, umat muslim dilarang melaksanakan haji di Makkah pada tahun ini dan boleh pada tahun selanjutnya. Yang ketiga, orang Quraisy yang melarikan diri ke Muhammad boleh kembali ke Makkah, namun orang Islam yang masuk ke Makkah tidak boleh kembali. Yang keempat, setiap kabilah bebas untuk ikut dalam kubu Muhammad atau kubu Quraisy tanpa paksaan dan wajib mengikuti isi perjanjian. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua pihak. Setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan selama 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya, perwakilan Bani Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy. Sikap terhadap kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengirim utusan kepada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian dengan usulan bahwa kaum Quraisy harus pertama, mengganti rugi terhadap para korban Bani Khuza'ah, atau yang kedua, menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau yang ketiga, menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Ternyata orang Quraisy memilih usulan ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Tak berselang lama, salah satu pimpinan Quraisy yakni Abu Sufyan datang ke Madinah dengan tujuan minta maaf dan ingin melanjutkan perjanjian. Hal ini ditolak oleh seluruh umat Islam di Madinah. Lalu bagaimana strategi Rasulullah selanjutnya? Bagaimanakah kisah dakwah Nabi selanjutnya? Apakah Nabi melakukan dakwah dengan peperangan atau perdamaian? Mau tahu? Mari kita belajar sejarah kebudayaan Islam dengan semangat lillahi robbi. Hai adik-adik, perkenalkan ya, di sini Ibu Vina akan membahas sejarah kebudayaan Islam. Di sini Bu Vina ada amplop nih. Isinya apa ya? Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tentang peristiwa Fathul Makkah. Mengetahui adanya penyerangan terhadap Bani Khuza'ah oleh Bani Bakar yang dibantu oleh kaum Quraisy, apakah perjanjian Hudaybiyah telah dilanggar? Lalu, bagaimana ya sikap Nabi mengetahui hal tersebut? Setelah adanya penyerangan itu, ada salah satu orang Bani Khuza'ah yang selamat. Dia mengabarkan kabar penyerangan ini kepada Nabi Muhammad. Mengetahui hal ini, Nabi Muhammad pun merasa sangat sedih dan sangat kecewa. Maka dari itu, Nabi bersama kaum muslimin merencanakan suatu penaklukan yang kita namai penaklukan kota Makkah. Penaklukan ini dirahasiakan dari kaum Quraisy agar mereka tidak mengetahuinya. Dalam penaklukan kota Makkah, kaum muslimin akan mengepung Makkah dari berbagai penjuru.
Maka dari itu, Nabi Muhammad membagi kaum muslimin menjadi 4 penjuru. Di masing-masing penjurunya akan dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk Nabi. Siapakah mereka? 4 orang yang ditunjuk Nabi untuk memimpin kaum muslimin dalam penaklukan kota Makkah adalah yang pertama nih, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, ada Sa'ad bin Ubadah. Yang ketiga, ada Zubair bin Awam. Yang keempat, ada Khalid bin Walid. Nabi Muhammad pun berpesan kepada kaum muslimin agar penaklukan kota Makkah berjalan dengan damai tanpa adanya peperangan atau pertumpahan darah. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan melantunkan takbir, tahmid, dan tasbih bersama-sama sampai suaranya terdengar di seluruh kota Makkah. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin memasuki kota Makkah tanpa adanya perlawanan dari kaum Quraisy. Melihat hal ini, kaum Quraisy menjadi sangat khawatir karena besarnya kekuatan pasukan muslimin bersama Nabi Muhammad yang memasuki kota Makkah. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berhasil melakukan penaklukan kota Makkah. Dalam peristiwa ini, ada salah satu pembesar kaum Quraisy yang menjadi mu'alaf. Siapakah dia? Yap, benar sekali, Abu Sufyan. Sesampainya di Makkah, hal pertama yang dilakukan Nabi adalah memasuki Ka'bah. Di sana, beliau melihat ada banyak sekali berhala. Lalu Nabi pun membersihkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Masih ingatkah kalian ketika Nabi masih berdakwah di Makkah? Nabi Muhammad mendapatkan cacian, hinaan dari kaum Quraisy. Lalu, setelah menaklukkan kota Makkah, apakah Nabi Muhammad melakukan hal sama kepada kaum Quraisy? Setelah memasuki Ka'bah, Nabi Muhammad pun memberikan suatu khutbah kepada kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dalam khutbahnya, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Lalu kaum Quraisy pun menjawab, "Engkau akan bersikap baik. Engkau adalah saudara yang murah hati. Engkau adalah anak dari saudara yang murah hati." Nabi Muhammad pun berkata, "Pergilah, kalian adalah orang-orang yang bebas." Nabi Muhammad pun memaafkan kaum Quraisy. Walaupun saat Nabi berdakwah di Makkah, beliau mendapat cacian dan hinaan dari kaum Quraisy, beliau tetap memaafkannya. Setelah berkhutbah, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar membersihkan sekitar Ka'bah dari berhala-berhala yang masih ada di sana. Bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa Fathu Makkah? Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja ya keteladanan yang dapat kita ambil? Maka dari itu, ayo kita beri pesan ini pada ibu Afina. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentunya sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Afi. Ibu Afi di sini akan menjelaskan tentang keteladanan Nabi dalam peristiwa Fathu Makkah yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fina tadi. Nah, dalam peristiwa Fathu Makkah itu ada satu kisah kebijaksanaan Rasulullah yang menyentuh hati. Kedatangan beliau pada saat itu di Makkah berhasil membebaskan kota Makkah dari kesyirikan dan kejahilan tanpa perlawanan dari orang kafir Quraisy. Beliau
menunjukkan sifat kearifan dan keadilannya pada saat itu, sehingga orang-orang kafir Quraisy ramai-ramai memeluk Islam. Dan kisah ini juga diceritakan dalam sirah Nabawiyah dan kitab kisah Nabi dan para sahabat. Islam mengajarkan pentingnya bersikap empati dan memberi pertolongan, meskipun terhadap orang yang memusuhinya sekalipun. Sebab dengan begitu, sikap dan pandangan musuh bisa saja berubah menjadi lebih baik dan tidak lagi memusuhi Islam. Hal ini kemudian terbukti dalam sejarah ketika Nabi dan kaum muslimin membebaskan kota Mekah atau yang disebut dengan Fathul Mekah. Nabi mengajarkan bahwa Islam itu ramai kepada siapapun, penuh kasih sayang sesama manusia, cinta akan kedamaian, dan toleransi terhadap siapapun meskipun berbeda agama sekalipun. Fakta sejarah menunjukkan Nabi SAW tidak melakukan pertumpahan darah selama di kota Mekah maupun pada saat membebaskannya. Dengan peristiwa tersebut, Allah menyelamatkan kota Mekah dari kesyirikan dan kedoliman, menjadi kota yang bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa ini, Allah mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.